Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita semua masih dapat berkumpul pada hari ini walaupun masih secara daring atau online ya. Semoga tidak mengurangi semangat teman-teman, semangat kita semua untuk menuntut ilmu. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan terbaik kita, qudwah hasanah kita, mentor terbaik kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua bisa mendapat syafaat beliau di hari akhir kelak. Amin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagaimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga kita semua dan keluarga kita semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Semoga kalian juga masih terus semangat ya, tetap semangat gitu, walaupun belajarnya masih dari rumah ya, belum bisa berkumpul bersama teman-teman secara langsung di sekolah gitu ya, walaupun belum bisa berkumpul, belum bisa bertemu secara langsung dengan teman-teman, bertemu bapak dan ibu guru gitu ya, semoga tidak mengurangi semangat kalian untuk terus belajar gitu ya, untuk terus menuntut ilmu gitu. Karena menuntut ilmu kan penting ya, penting untuk masa depan kalian masing-masing gitu ya, untuk masa depan teman-teman masing-masing. Ya, sebelumnya kakak mau memohon maaf ya, karena di agenda keputrian ini kakak hanya bisa mengirimkan rekaman suara, jadi tidak bisa bertemu online secara live atau secara langsung ya, karena kakak kebetulan ada agenda di sekolah, jadi khawatir takut bentrok nantinya di waktunya, takut bentrok, jadi kakak kirimkan melalui rekaman suara. Jadi mohon maaf ya, semoga walaupun melalui rekaman suara ini semoga bisa bermanfaat gitu bagi kita dan bisa diambil hikmahnya gitu, dan ya semoga bermanfaat ya teman-teman. Sekali lagi mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi pada hari ini di agenda keputrian pada hari ini kita akan membahas sebuah kisah seorang wanita yang sangat luar biasa, yaitu seorang wanita yang hidup pada zaman Rasulullah ya. Nah, siapa beliau? Nah, kita akan membahas seorang wanita yang bernama Asma binti Abu Bakar ya. Nah, pasti teman-teman sudah sedikit banyak mengetahui ya tentang kisah beliau gitu, betapa hebatnya dan betapa kerennya beliau. Ya, baik, kita langsung saja simak kisah beliau ya. Diawali dari kelahiran seorang Asma binti Abu Bakar. Jika dilihat dari nasabnya, Asma binti Abu Bakar ini nasabnya adalah Asma binti Abdullah bin Abi Quhafah Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'id bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Dan ayahnya adalah Abu Bakar As-Siddiq dan ibunya bernama Qutailah binti Abdul Uzza bin Abdul Al-Asad bin Nasr bin Malik bin Hasal bin Amir bin Lu'ay. Nah, binnya banyak ya, karena ini silsilahnya gitu ya. Tapi Asma ini dikenal dengan sebutannya adalah Asma binti Abu Bakar gitu. Jadi biar gampang dihafal gitu ya, gampang dikenal. Nah, kemudian Asma binti Abu Bakar ini memiliki suami yang bernama Zubair bin Awam dan memiliki putra yaitu Abdullah bin Zubair, Urwah bin Zubair, Mundir bin Zubair, Muhajir bin Zubair,
dan Asim bin Zubair. Lalu Asma binti Abu Bakar ini adalah saudari dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW dari pihak ayah. Nah, ayah Asma ini ya, Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat terbaik Nabi ya, sahabat terbaik Rasulullah gitu. Nah, begitupun juga suaminya Asma ini tadi ya, Zubair bin Awam, yaitu juga merupakan sahabat Nabi. Nah, mereka berdua termasuk dalam sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Asma binti Abu Bakar ini adalah seorang mujahidah yang lahir pada tahun 27 sebelum Hijriah. Nah, tadi kan Asma ini memiliki ayah yang bernama Abu Bakar As-Siddiq ya, dan suaminya yang bernama Zubair bin Awam, di mana beliau berdua ini adalah termasuk sahabat Nabi ya, sahabat Rasulullah yang terdekat gitu. Dan kemudian tadi kakak katakan juga beliau ini Abu Bakar As-Siddiq dan Zubair bin Awam adalah orang-orang yang sudah dijamin masuk surga gitu. Nah, ini ayahnya, kemudian suaminya. Nah, kemudian salah satu anaknya tadi ya yang bernama Abdullah bin Zubair itu juga dikenal sebagai salah satu dari keempat orang-orang terkemuka dalam bidang hadis atau yang disebut al-ibadalah al-arba'ah gitu. Dan kemudian saudarinya yaitu Aisyah radhiyallahu anha yang juga merupakan salah satu dari as-sabiqunal awwalun gitu, yang terkenal dengan kedermawanan dan pengorbanannya dalam membela Islam gitu. Nah, jadi maksudnya Asma binti Abu Bakar ini beliau memang sudah dilingkari oleh lingkungan orang-orang yang luar biasa gitu, yang orang-orang yang memang keren gitu. Jadi beliau pun Asma binti Abu Bakarnya juga ikut keren gitu ya. Jadi beliau juga sangat luar biasa gitu ya, sangat luar biasa dalam perjuangannya dalam membela Islam gitu. Nah, nanti selengkapnya akan kita ulas ya kisahnya. Nah, Asma ini lahir di Mekah ketika ayahnya berusia 20 tahun lebih. Nah, kemudian usia Asma 17 tahun lebih tua daripada Aisyah, saudarinya ya. Nah, kemudian semasa kecil Asma hidup seperti umumnya anak-anak di Mekah. Dan ketika itu ayahnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, bekerja sebagai pedagang pakaian ya. Dan suaminya ya Zubair bin Awam adalah teman semasa kecilnya gitu ya. Selanjutnya, Asma binti Abu Bakar memasuki Islam setelah 16 orang pertama masuk Islam, yaitu Khadijah radhiyallahu anha, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, Abu Bakar, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Tolhah, Abu Ubaidah, Abu Salamah, Al-Arqam bin Abu Al-Arqam, Utsman bin Maz'un, Ubaidah bin Al-Haris, Sa'id bin Zaid, dan Fatimah binti Khattab. Dan kemudian Asma binti Abu Bakar ini merupakan urutan ke-17 dalam golongan orang yang pertama masuk Islam. Kemudian selanjutnya kisah mengenai rumah tangga Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar menikah dengan Zubair bin Awam ya. Nah, tadi sudah kakak katakan di awal juga, dari pernikahan antara Asma binti Abu Bakar dengan Zubair bin Awam lahirlah beberapa putra ya, yang bernama Abdullah bin Zubair, Urwah bin Zubair, Mundir bin Zubair, Muhajir bin Zubair, dan Asim bin Zubair. Nah, Zubair bin Awam ini menikahi Asma sebelum hijrah ke Madinah. Ketika hijrah ke Madinah, ia mengandung putra pertamanya, yaitu Abdullah. Nah, lalu Abdullah ini dilahirkan di Mekah dan merupakan anak pertama dalam Islam yang dilahirkan setelah hijrah. Asma binti Abu Bakar adalah seorang istri yang baik, penyabar, dan pandai bersyukur. Beliau banyak membantu pekerjaan suaminya, ya.
Contohnya saja ketika Zubair menikahi Asma, Zubair ini tidak memiliki apa-apa gitu kecuali kuda. Jadi ketika menikahi Asma binti Abu Bakar, Zubair bin Awam ini tidak memiliki harta apa-apa itu kecuali kuda. Jadi beliau hanya punya kuda. Nah, maka ketika menikah dengan beliau, Asma binti Abu Bakar ikut membantu suami untuk merawat kuda tersebut gitu. Nah, hal ini diriwayatkan sendiri oleh Asma binti Abu Bakar dengan mengatakan, aku membantu Az-Zubair dengan menyelesaikan seluruh pekerjaan rumah tangga. Ia memiliki seekor kuda, aku yang memberi rumput dan mengurus kudanya. Gitu, kata beliau. Nah, kemudian pada suatu ketika, Asma binti Abu Bakar menjunjung buah kurma dari kebun yang dijatahkan Rasulullah pada Zubair. Gitu. Nah, jadi Zubair bin Awam ini punya jatah kebun kurma gitu ya dari Rasulullah gitu untuk mengurusnya. Nah, jadi pada satu ketika Asma ini menjunjung buah kurma, misalnya kayak gotong gitu kali ya, mungkin gotong buah kurma. Nah, kebun itu sejauh 2/3 farsah. Ia bertemu dengan Rasulullah, Asma ya. Asma binti Abu Bakar ini bertemu dengan Rasulullah dan beberapa sahabatnya. Nah, kemudian melihat Asma, Rasulullah merasa iba dan memanggilnya. Namun ketika Rasulullah mengajak Asma untuk menaiki untanya, Asma menolaknya dengan halus. Gitu. Nah, jadi kan ini ceritanya Asma dari kebun dengan membawa buah kurma, menjunjung buah kurma tadi. Kemudian bertemu dengan Rasulullah dengan beberapa sahabatnya. Nah, karena Rasulullah melihat Asma gotong-gotong buah kurma itu, maka diajaklah oleh Rasulullah biar menaiki unta gitu. Nah, tapi dengan halus Asma binti Abu Bakar ini menolak itu. Nah, jadi dari kisah tersebut bisa diketahui bahwa Asma binti Abu Bakar adalah seorang istri yang sangat menjaga perasaan suaminya. Jadi Asma rela menjunjung kurma dengan berjalan sendiri daripada diajak Nabi untuk menaiki untanya. Gitu. Nah, kemudian jika menghadapi suatu masalah, Asma binti Abu Bakar ini meminta pendapat kepada Nabi Muhammad SAW. Pernah dikisahkan pada suatu ketika ibunya yang bernama Qutailah datang menemui Asma. Nah, ketika itu ibunya adalah seorang musyrik yang tidak memeluk Islam, ingin menemui Asma karena kerinduan terhadap putrinya. Sedangkan Asma sudah masuk Islam. Nah, jadi ibunya masih musyrik gitu ya, masih non-Islam, sedangkan Asma sudah masuk Islam. Nah, kemudian Asma meminta pendapat Nabi Muhammad, yang akhirnya Nabi mempersilahkan Qutailah untuk menemui Asma gitu. Nah, kemudian juga ada kisah juga. Nah, maksudnya ada kisah dari riwayat lain yang serupa gitu seperti tadi. Jadi ibunya Asma tadi Qutailah yang masih dalam keadaan musyrik, namun dia rindu ingin bertemu Asma gitu, dan membawakan Asma berupa hadiah gitu. Nah, jadi ibunya Asma ini datang ke Madinah karena rindu untuk menemui anak perempuannya yaitu Asma itu, dan membawa berbagai hadiah tadi. Nah, jadi kemudian ketika bertemu Asma, nah Asma ini masih ragu-ragu nih mau nerima hadiah itu atau enggak gitu. Karena kan dari ibu kandungnya gitu ya, tapi mikir ibu kandungnya ini masih nonis gitu. Nah, jadi Asma ini ragu untuk menerima hadiah itu atau enggak. Nah, kemudian karena ragu ini, jadi Asma binti Abu Bakar ini datang bertanya kepada Rasulullah. Nah, kemudian turunlah ayat di Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8 yang artinya Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Gitu. Nah, jadi pada ayat tersebut gitu, jadi
Nabi Muhammad memperbolehkan Asma untuk bertemu ibunya dan menerima hadiah tersebut gitu. Nah, jadi dari ayat tadi gitu ya, dari Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8, ini ada penjelasan tafsirnya ya. Jadi dijelaskan bahwa ayat di atas memiliki arti bahwa Allah tidak melarang pemeluk agama Islam atau pengikut Nabi Muhammad akan berbuat baik, bergaul dengan baik, berlaku adil dan jujur dengan golongan lain, baik mereka itu Yahudi, Nasrani maupun musyrik, selama mereka tidak memerangi pemeluk agama Islam, tidak memusuhi atau mengusir orang-orang Islam dari kampungnya. Gitu. Ya, jadi selama mereka tidak memerangi kita, maka kita diperintahkan untuk juga berbuat baik gitu, berbuat baik atau bergaul dengan baik gitu dengan mereka gitu. Nah, lanjut ya. Kita balik lagi ke kisah rumah tangganya antara Asma dengan Zubair bin Awam ya. Nah, jadi rumah tangga antara Asma dengan Zubair ini tidak berjalan lama dikarenakan Zubair bin Awam bersikap keras terhadap Asma sehingga Zubair bin Awam menceraikan Asma gitu. Nah, mengenai penyebab talaknya ini ada perbedaan pendapat. Ada satu pendapat yang pertama mengatakan bahwa karena Asma sudah memasuki usia tua. Sedangkan pendapat yang lain mengatakan bahwa Zubair pernah memukulnya gitu. Nah, yang pendapat lain ini ketika yang mengatakan bahwa Zubair pernah memukulnya, yang kemudian Asma menjerit dan memanggil anaknya yang bernama Abdullah. Nah, lalu Abdullah ini datang kepada Asma gitu maksudnya ya. Kemudian Zubair berkata kepada Abdullah, kalau engkau masuk maka ibumu aku talak. Nah, jadi Zubair berkata seperti itu, berkata kepada Abdullah. Nah, ngomongnya kayak gini tadi, kalau engkau masuk maka ibumu aku talak. Nah, lalu Abdullah berkata, anaknya berkata ini ya, tadi Abdullah namanya, kenapa engkau menjadikan ibuku sebagai target sumpahmu? Lalu Abdullah masuk sehingga Zubair melepaskan Asma dan mentalaknya dengan talak bain. Jadi karena Abdullah masuk gitu, jadi perkataan Zubair tadi yang dimana dia berkata bahwa kalau engkau masuk maka ibumu aku talak. Jadi ketika Abdullahnya anaknya masuk itu Asmanya ini ditalak oleh Zubair, jatuh talaknya gitu. Nah, setelah Asma diceraikan oleh Zubair bin Awam, ia hidup bersama putranya Abdullah bin Zubair. Ketika bersama Abdullah, Asma selalu memberi nasihat-nasihat kepada anaknya. Ya. Kemudian pada kisah selanjutnya, selama hidupnya Asma binti Abu Bakar dijuluki dengan Zatun Nitokoin, atau yang artinya wanita yang memiliki dua selendang. Ya, jadi mungkin teman-teman sudah pernah dengar ya ini ya. Jadi julukan bagi Asma binti Abu Bakar ini terkenal dengan julukan Zatun Nitokoin, atau yang berarti wanita yang memiliki dua selendang. Nah, julukan ini dimulai karena pada saat Rasulullah dan ayahnya yaitu Abu Bakar hendak melaksanakan hijrah di malam hari. Nah, pada saat itu Asma menyobek selendangnya menjadi dua bagian untuk menutupi bekal yang dibawa oleh Rasulullah. Nah, jadi begitulah Asma gitu, selalu dengan sepenuh hatinya untuk membela Islam gitu. Dan tidak hanya itu gitu, tidak hanya tentang selendangnya gitu, namun juga lebih dari itu gitu. Pembelaan Asma terhadap Islam pun ditunjukkan olehnya melalui keberaniannya untuk ikut serta dalam perang Yarmuk gitu. Nah, selain itu, pembelaan Islam oleh Asma binti Abu Bakar pun ditunjukkan melalui kedermawanannya, ya, di mana beliau mengikhlaskan ayahnya untuk menyumbangkan seluruh hartanya demi tegaknya Islam di bumi Allah. Nah, jadi ada suatu peristiwa yang menunjukkan keteguhan hati seorang Asma binti Abu Bakar demi membela Islam.
Jadi ketika Abu Bakar As-Siddiq telah menyumbangkan seluruh hartanya untuk Islam, kakek Asma yang merupakan seorang yang buta yang bernama Abu Quhafah datang menemui Asma. Abu Quhafah pun bertanya seperti ini, "Demi Allah, sungguh aku mendengar bahwa Abu Bakar telah meninggalkanmu pergi dengan membawa seluruh hartanya." Kemudian Asma pun menjawab, "Sekali-kali tidak, wahai kakek, sesungguhnya beliau telah menyisakan buat kami harta yang banyak." Kemudian Asma pun mengambil beberapa batu, lalu diletakkannya batu-batu tersebut di tempat ayahnya biasa menyimpan uang. Kemudian batu-batu tersebut pun ditutupi dengan kain. Nah, lalu dituntun kakeknya tadi, ya, kakeknya Asma, untuk meraba kain tersebut. Jadi setelah meraba kain tersebut, kakeknya itu pun berkata, "Kalau memang dia telah meninggalkan harta untukmu, maka dia telah berbuat baik. Ini sudah cukup bagi kalian." Nah, namun sebenarnya di balik semua itu, Abu Bakar tidak meninggalkan sekeping dinar pun untuk keluarganya. Tapi Asma binti Abu Bakar dengan kedermawanan hatinya mengikhlaskan hal tersebut. Ya, hal ini dilakukan oleh Asma demi menenangkan hati kakeknya. Gitu. Nah, jadi tadi ya, jadi ketika kakeknya bertemu dengan Asma yang bertanya bahwa jadi kakeknya itu taunya gini ya, ayahnya tidak meninggalkan sepeser pun untuk keluarganya gitu. Tapi ya memang benar gitu ya, memang benar adanya karena seluruh hartanya sudah diinfakkan semuanya untuk untuk membela Islam gitu. Nah, tapi apa yang dilakukan Asma untuk menenangkan hati kakeknya, yaitu tadi gitu ya. Jadi Asma ini menaruh batu-batu yang ditaruh di tempat biasa meletakkan uang uh, Abu Bakar gitu. Nah, kemudian kakeknya ini dituntun ke tempat itu tadi ya, tempat menyimpan uang, dan disuruh meraba tempat itu. Jadi biar kakeknya tahu kalau ayahnya ninggalin harta gitu ya, ninggalin harta buat kehidupan anaknya gitu. Nah, jadi betapa keikhlasannya ya, betapa besar ikhlasnya seorang Asma gitu ya, untuk merelakan seorang ayahnya Abu Bakar untuk menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah gitu. Nah, kemudian ada perkataan ya dari Abdullah bin Zubair dari anaknya, yaitu, "Tidaklah kulihat dua orang wanita yang lebih dermawan daripada Aisyah dan Asma. Hanya saja cara mereka untuk dermawan itu berbeda. Aisyah lebih suka mengumpulkan sesuatu yang berharga, baru kemudian dibagikannya. Sedangkan Asma tidak menyimpan apapun untuk hari esok, karena dibagi-bagikan olehnya." Nah, jadi ini ada perkataan ya dari Abdullah bin Zubair bahwa Aisyah dan Asma ini sama-sama dermawan, cuma caranya aja yang berbeda gitu. Kalau Aisyah dermawannya dikumpulin dulu hartanya gitu, baru kemudian dibagikannya. Tapi berbeda dengan Asma. Kalau Asma tidak menyimpan harta apapun gitu, tidak menyimpan harta apapun untuk hari esok karena langsung dibagi-bagiin hartanya gitu. Asma binti Abu Bakar ini juga dikenal sebagai wanita penyair dan pemberani. Beliau mempunyai logika dan bayan dan serta terus mensiarkan Islam hingga usianya senja. Nah, selama hidupnya, Asma binti Abu Bakar ini telah meriwayatkan 56 hadis Rasulullah SAW. 26 diantaranya terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Gitu. Nah, Masya Allah ya, Asma binti Abu Bakar ini betapa hebatnya, betapa kerennya gitu ya kisah hidupnya. Dan banyak dari sifat-sifat dan sikap beliau gitu yang harus kita teladani gitu sebagai seorang muslimah gitu. Nah, tadi bisa kita simpulkan gitu ya bahwa Asma binti Abu Bakar ini adalah seorang wanita yang cerdas gitu ya, cerdas, dermawan, ikhlas, dan pemberani gitu. Nah, jadi ketika Asma binti Abu Bakar yang cerdasnya itu, misalnya kalau di sini dikisahkan bahwa cerdasnya itu adalah bisa meriwayatkan banyak hadis Rasulullah gitu. Nah,
Nah, kalau kita gimana cara meneladaninya? Nah, mungkin kita bisa meneladaninya dengan cara menghafal beberapa hadis gitu ya, atau bisa juga dengan menghafal Al-Quran gitu. Nah, kemudian dermawan dan keikhlasannya gitu. Nah, jika Asma binti Abu Bakar itu mengikhlaskan ketika ditinggal Abu Bakar tanpa adanya harta apapun gitu ya, tanpa ditinggal harta apapun. Nah, kita sebagai wanita muslimah pada saat ini, minimal kita cara meneladaninya adalah dengan cara saling tolong menolong atau tidak boros gitu ya dalam mempergunakan harta yang kita miliki gitu. Kemudian tadi Asma binti Abu Bakar juga seorang yang pemberani gitu. Nah, pemberaninya kita bagaimana cara menteladaninya? Nah, jika Asma berani dalam ikut perang gitu ya, ikut perang Yarmuk, maka kita beraninya dalam hal misalnya untuk membedakan berani membedakan mana yang hak dan mana yang batil gitu, mana yang baik, mana yang buruk gitu. Jadi kita bisa mencoba untuk berani menyampaikan kebenaran kepada sesama muslim gitu. Karena kan kita sebagai seorang muslim wajib saling untuk mengingatkan dalam hal kebaikan. Nah, untuk kisah Asma binti Abu Bakar ini dari kakak cukup sekian ya. Mungkin nanti dari teman-teman bisa membaca kembali gitu ya lebih lengkapnya dari video-video atau dari buku sirohnya ya yang lebih lengkapnya gitu. Ini kita sambil mereview aja gitu ya untuk mengingat kembali betapa banyaknya gitu ya atau betapa besarnya perjuangan seorang Asma binti Abu Bakar dalam membela Islam gitu, dan perjuangannya dalam membela Islam gitu. Dari kakak mungkin cukup sekian, itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sungguhnya yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari diri kakak pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.